Napisa, namanya Napisa. Nah, saya dipanggil Putri Napisa atau lebih dikenal dengan Putri Sonuro. Halo Pak, selamat siang Pak. Perkenalkan Pak, aku dari mahasiswa KKN yang bertugas di Desa Sonuro Barat ini ya Pak. Sebelumnya perkenalan Pak, nama Bapak siapa Pak? Nama kalau asli kita Daily. Biasa dipanggil Dele. Dele. Itu ceritanya itu kan menurut biasa yang kita dengar dari orang tua kita. Nah, ini sebenarnya cerita sambung menyambung dari bapak, orang tuanya bapak, sampai sekarang mereka lah katik lagi tinggal kita yang ngurusnya. turun temurun berarti. Turun temurun lah boleh dikatakan ya. Iya. Nah, menurut yang biasa kita dengar, Putri Pinang Masa ini berasal dari Jawa Banten. Jawa Banten. Nah, Putri Napisa, namanya Napisa. Nah, saya dipanggil Putri Napisa atau lebih dikenal dengan Putri Sonuro. Iya. Apa dia dipanggil Putri? Karena dia itu selain memiliki paras yang sangat cantik jelita, terkenal di mana-mana pada waktu itu kan. Nah, sampai-sampai kalau dia istilahnya minum makan siri dari tenggorokannya itu, konon cerita yang kita dengar sampai merahnya mengalir itu kelihatan di leher. Iya. Nah, dia menetap di 4 Ulu Palembang. Cerita yang kita dengar dari tua kita, dia kan kesini pada waktu itu di Palembang, katanya lagi ada zaman Sunan, diperintah oleh seorang Sunan yang hobinya ngumpuli cewek-cewek cantik. Termasuklah si sang putri jadi incaran. Akhirnya rombongan dari mato-mato si sang Sunan disuruh selidiki apa benar nian, apa tidak. Nah, rupa-rupanya sampai ke telinga sang putri. Jadi sebelum rombongan mereka itu datang, dia sering mandi rebusan getah terong, getah jantung pisang. Oh, getah jatuh pisang ya Pak ya. Jadi kulit dia yang cantik itu akhirnya jadi hitam. Hitam boleh dikatakan istilahnya kata di uang-uang tuh menjijik karena tidak sesuai dengan cerita yang beredar. Sampai itu terjadi berulang kali. Nah, pada akhirnya ketahuan memang cantik. Sang putri ketahuan oleh si sang Sunan. Akhirnya putri sepakat bersama kawan-kawannya, dia mulai melarikan diri pakai perahu zaman itu kan. Kan pakai perahu, entah perahu macam cak mano, apa perahu nian, apa istilahnya rakit, apa cak mano. Yang penting dia dari situ nyelusuri sungai Yogan apa disebut itu kan. Nah, nyusur terus dia akhirnya nyampai ke Lebak Meranjat. Nah, sampai terus lagi ada yang namanya Lebak Rejang. Nah, sampai sana akhirnya dia sampailah ke Kiai Bening ya Pak. istilahnya kan, istilah bening. Akhirnya dia nyampai, ialah istilah air bening atau air payo itu tempat sekarang yang ada makamnya sekarang. Nah, sejak itu dia mulai menetap di Dusun Sonuro. Nah, rupanya kecantikannya itu akhirnya terkenal pula lah. Terkeliling daerah kita ini kan terkeliling kantor cerita. Nah, kalau masalah kebenarannya itu wallahu a'lam. Kita kan cuma sekedar istilahnya penyambung cerita dari yang pernah kita dengar. Cerita singkatnya mah itu. Nah, dia tinggal di Sonuro ini. Dia ada keahlian pacak muat baku lah nyaman bambu. Anyaman ya Pak ya. Nah, diajarkannya lah dengan gadis-gadis kita Sonuro nih. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih banyak yang pacak muat itu. Nah, rupanya di sekitar sini
ada pula yang namanya Abdul Hamid atau sering lebih terkenalnya dengan Sang Sungging zaman itu. Sang Sungging yang makamnya ada di Tanjung Batu Seberang, dekat kan. Nah, dia berdua ini rupanya kenal baik antara Sang Sungging dengan si Sang Putri Napisa. Nah, jadi pernah itu ceritanya tuh si Sang Putri itu ngirim ke Sang Sungging sejenis kalau zaman mah ini pinang atau lebih dikenal gulai masakan yang tua lah. Nah, dikirimlah oleh Sang Putri ini dalam bakul. Yang dibuat ya tadi Pak ya. Nah, yang anehnya itu bakulnya itu tak tembus air, tak ada bocor itu. Nah, yang itulah yang membuat si Sang Sungging terheran-heran, aneh. Kan cerita di sana kan. Nah, dibalas lagi akhirnya oleh Sang Sungging dalam bakul yang dia kirim tadi diberinya asahan subuh. Apa itu, seperti apa tuh Pak? Seperti bekas orang yang apa tuh? Ngasah pisau ya? Bukan. Kayu. Nah, kayu di subuh. Kumbangnya itu tak putus-putus, lebih kurang 8 sampai 10 depo. Nah, di situ Sang Putri lah juga terheran-heran. Di sini di makam ini kita dari gede-gede kita sudah ngurus pemakaman ini. Nyampailah juga tadi kan Bapak. Itu kan kita lagi kecil-kecil deh. Lah sering lah dengar ceritanya. Nah, ini tentang keramat ini boleh dikatakan cukup terkenal lah sampai ke ada yang dari Lampung tempo hari datang ke sini kan. Ada ibu-ibu yang dari Palembang juga ada tempo hari itu. Nah, rata-rata mereka datang ke sini ada yang lewat mimpi Ya Pak. Lewat mimpi yang ibu yang dari Jawa, yang dari Lampung itu lewat mimpi didatanginya pas dia ke sini. Memang pas sama dengan mimpinya. Kami juga heran, ngapa dia jauh-jauh bisa tahu sementara makam ini kami boleh katakan terletak di pelosok, di pelosok agak terpencil lah. Tapi dia bisa tahu rupanya karena lewat mimpi. Nah, ini dia datang ketemu di sini. Memang agak pas lah sama mimpi yang dia lihat, makanya dia bisa datang ke sini waktu itu. Nah, kalau cukup terkenal juga lah itu. Udah banyak lah yang tahu ya Pak ya. Sudah banyak. Yang khusus di rumah kita ada peninggalannya berupa barang-barang peninggalan Sang Putri ini. Ada rambut, ada tikar anyaman bambu, terus yang sikut lagi ada jimat. Yang itu sudah cukup lama juga ya, sejak jiku dari Bapak. Kita lah kenal turun temurun. Turun temurun lah boleh dikatakan ngurus barang-barang itu. Turun temurun lah, bukan kita keturunan Putri. Kita keturunan ngurus barangnya. Ada yang dari Lampung, dari Palembang ada. Kemudian dari daerah Prabu ya. Terus warga-warga sekitar sini kan Tanjung Batu Seberang, terus Sri Tanjung, Sri Kemang. Yang tempo hari pernah ada bapak-bapak dari Museum Bala Putra Dewa. Yang KM5 itu. KM5 ya. Pernah juga datang sini nengok ziarah sini, nengok barang-barangnya itu. Boleh, sudah banyak cukup lah terkenal lah. Sudah masyarakat tuh sudah banyak yang tahu lah ya Pak ya. Ini ada jimat. Nah, jimat ini galak biasanya saat lebaran itu kami ini galak direndam di air banyu minum.
Nah, jadi itu kebiasaan dari orang tua kami dulu. Nah, itu jadi kami kalau dosa itu jadi minum air rendaman itu. Yang manfaatnya untuk kesehatan lah. Manfaatnya untuk kesehatan ya berarti Pak ya. Nah, kalau ini rambut ini kan ceritanya dia dulu kalau nyisir tak ada dibuang. Rasa yang lepas disisir, Disimpan. diembek. Nah, dicak. Dia kan berbentuk cak anyaman kan? Iya. Nah, disimpan. Ceritanya kan itu. Nah, sementara ada tikar itu. Tikar. Nah, itu buat dari entah apa bambu apa sejenis purun. Tapi yang jelas itu umurnya itulah Sudah ratusan tahun, ribuan tahun. lebih mungkin lebih 500 tahun umurnya. Nah, itulah ini barang-barang yang peninggalan dia itu. Galak biasanya dibuka setiap pas Lebaran Idul Fitri. Lebaran Idul Fitri. Itu pas Lebaran Idul Fitri itu hampir setiap tahun dibuka lah. Kalau untuk yang sehari-hari, kalau bukan istilahnya yang lah kewajiban, Tidak dibuka. Iya. Terus Pak, ini kayak tadi kan kami sempat lihat Bapak maaf bakar itu ya Pak ya? Iya. Boleh dijelasin nggak Pak itu kenapa? Ya kan kita ini karena ini barang-barang lama, barang-barang peninggalan. Kita sebelum muka itu memang harus ada sedikit hadiah Fatihah untuk Nabi. Iya. Untuk yang ngurus barang-barang ini, kita istilahnya kirim hadiah Fatihah lah. Iya. Doa lah Pak. Doa, ya untuk yang ngurus barang ini. Dari yang sebelum-sebelumnya ya kita mau keselamatan. Itu kan tujuannya. Tujuannya itu ya Pak. Iya. Nah, kalau yang ini ya memang itulah hadiahnya kan memang dari dulu harus ada. Iya. Sudah jadi adat lah Pak. Adat. Adat. Iya. Karena dia ini kan yang berbau-bau semen, dia memang agak senang dengan yang Awal pencalonan saya menyalonkan diri kepala desa, memang sudah menjadi visi dan misi saya untuk memperbaiki, membangun makam Putri Pinangmasa. Seiring waktu berjalan, sudah hampir kira-kira 1 tahun, sudah terrealisasi apa yang saya rencanakan itu, antara lain memperbaiki tempat makam Putri Pinangmasa itu. Dan selanjutnya untuk akses keluar masuk jalan desa Senuro ini sudah kita bikin jalan keluar ke sana itu dan masuk ke dalam dusun. Sekarang sudah mudah lah. Sudah mudah hubungannya untuk masuk ke dalam. Insya Allah dalam waktu dekat ini untuk mobil truk atau mobil bis itu bisa langsung ke ini. Ya, Pak, ya. Yang jadi permasalahannya ini masalah jembatan lagi. Untuk pembangunan ke depan ini, rencana kami akan membangun pagar makam Putri Pinangmasa. Tapi yang menjadi kendalanya masalah dana. Dana anggarannya Pak ya? Anggarannya. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit terus kami bangun. Dan pondok-pondok yang di bawah, di kiri, di kanan itu sudah kami bangun. Juga itu menggunakan dana desa sebagian kan. Untuk tempat santai, para pengunjung ada tempat-tempat berteduh, main di sana, WC sudah ada itu. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini itu akan kami bangun lagi musola di darat makam Putri itu kan. Hubungannya memang ada kan, pemerintah daerah sering mengarahkan kepada makam Putri itu agar dijadikan lokasi wisata religi kan. Nah, saat ini kami sudah menganggarkan untuk pembuatan pintu gerbang makam Putri Pinangmasa ini kan. Insya Allah berikut ini akan dibangun, nunggu dananya turun lagi kan. Pak, ya. Ya.
Dan seterusnya juga mungkin perlebaran jalan, akses keluar masuk ke sana itu terus akan kami perbaiki. Oke, kalau dibilang tradisi, sebenarnya kalau mengenai makam seperti ini kan lebih cenderung ke ziarah atau yang lain-lain kan. Jadi di sini tuh untuk ziarah sebenarnya tidak difokuskan untuk setiap orang atau difokuskan untuk kaum muda, tetapi di sini lebih terlibat tentang ketika sebelum acara seperti acara marhaban atau acara hitanan itu biasanya keluarga yang akan melakukan acara tersebut itu melakukan ziarah sebelumnya makam kayak tersebut. Merupakan kebiasaan dari para warga sekitar sih. sudah jadi tradisi ya kak ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau adain acara nih, biasanya dia ziarah ke orang tua mereka masing-masing udah meninggal, kemudian ziarah ke makam Putri Pinangmasa. Oke, tentang keterlibatan generasi muda dengan makam Putri Pinangmasa. Sebenarnya kami Karang Taruna itu sudah mendapat arahan dari Bapak Kepala Desa, pemerintah Kepala Desa Senuro untuk melakukan pembersihan rutin selama 2 kali dalam sebulan. 2 kali dalam sebulan ya kayak. Jadi dalam 2 kali pembersihan itu kita mulai bersihkan, menyapu halaman, daun-daun yang berserakan, juga menyapu lantai yang berada di dalam, dan tak kalah penting itu tentang dahan-dahan yang mencuntai ke bawah, itu juga ikut dibersihkan. Mengenai program atau kegiatan yang berlokasi di Makam Putri itu untuk sekarang masih direncanakan. Namun kemarin pas acara ulang tahun desa itu Bapak Kepala Desa itu pernah mengarahkan kepada Karang Taruna untuk melaksanakan beberapa perlombaan yang semula itu lokasinya seperti di balai desa atau yang lebih luas itu di lapangan sepak bola, itu minta dialihkan ke Makam Putri dengan tujuan mereka bisa meramaikan Makam Putri tersebut, yang memang tujuan dari Bapak Kepala Desa Makam Putri tersebut akan dijadikan wisata religi. Demikianlah cerita tentang Makam Putri Pinangmasa yang hingga kini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan budaya lokal. Sebagai warisan sejarah, makam ini tidak hanya menceritakan tentang kisah seorang putri, tetapi juga menggambarkan kepercayaan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat pada masa itu. Semoga kisah ini bisa membawa kita untuk lebih menghargai dan memelihara warisan sejarah yang ada.